Alright, so now we move forward. Nah, kalau teman-teman udah ngeklik si beasiswa S2 atau S3 LPDP, diklik untuk daftar, nanti akan dibawa ke page yang ini. Nah, kalau udah punya akun, karena aku udah daftar dulu S2 dan udah punya akun, bisa langsung login. Kalau misalnya belum punya, bisa buat akun. Nah, isinya apa aja sih kalau mau bikin akun? Email, password, nama lengkap, nama panggilan, nick, KTP, sama nomor kartu keluarga, tempat lahir, tanggal lahir, handphone, foto, dan kode verifikasi. Nanti ada di bawah kode verifikasinya. Hmm, example lah ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah di halaman login, sorry ini foto ini visa. Misalnya di halaman login, teman-teman diklik di bagian beasiswa ini ada beberapa opsi daftar beasiswa, status, atau history. Nah, history ini kalau misalnya kalian udah pernah daftar dan gagal, ini akan masuk ke sana. Daftar dan berhasil, ini akan masuk di sana. Status ini terkait pendaftaran yang kita jalanin sekarang. Nah, daftar beasiswa kalau kita baru mau daftar. Klik daftar beasiswa misalnya. Nah, ini history. Kalau misalnya kalian ngeklik history ini, aku pernah nggak lolos di tahun 2016 gitu. Lalu lolos sampai akhir di tahun 2017. Setahun setelahnya. Karena dulu belum ada LOE, belum juga daftar ke kampus, belum siap juga, masih berantakan lah aplikasinya. Baru udah siap di sini. Oke. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah masuk mau daftar beasiswanya, ada 3 langsung kategori. Nanti Kak Amel bisa masuk ke targeted, terus Pak Reza bisa masuk ke mana ya? Targeted juga ya? Oh, afirmasi, wirausaha. Eh, atau targeted ya? Lupa lah. Jadi pokoknya Targeted Kak. oh ini nih, Berusaha di kewirausahaan sama PNS. Nah, berarti Pak Reza masuk ke sini sama Kamel juga masuk ke sini. Yang lainnya bisa masuk ke umum, bisa yang perguruan tinggi utama dunia atau reguler. Oke. Lanjut, nanti validasi foto. Sorry ya. Terus bisa lanjut, ketika diklik nanti akan ada informasi keluarga. Nah, kalau teman-teman belum ngisi informasi keluarga, dipenuhin dulu. Nanti semuanya diisi. Kalau misalnya informasi bapak, ibu, kalau yang udah menikah ada informasi tentang istri atau suami, terus juga dimasukin di sana. Terus nanti bisa lanjut, terus masuk ke daftar beasiswa, alamat, kabupaten, kode pos dan segala macam. Masuk ke sininya afirmasi umum targeted group, tinggal dipilih. Terus lanjut jenjang pendidikannya, disertasi, doktor, magister, magister join atau double degree, spesialis. Tujuan beasiswa dalam negeri, luar negeri, dalam dan luar negeri. Yang terakhir, udah punya LOE atau belum? Belum memiliki LOE, misalnya. So, this is what I filled up. Oke, nah tahun perkuliahan bisa 2022 dan 2023. Kalau untuk yang 2022, periodenya dari Februari sampai Desember. Untuk yang 2023 sampai Agustus. September seterusnya itu nggak masuk. Oke. Jadi, Jen rencana kuliah kapan? 2023. Tapi 2023. September sih. Oh, September. Berarti harusnya masuk Belum yang bisa. setelahnya. Setelah ini ya. Oke. Terus untuk yang sektor bisa dipilih. Ini sektornya ada di bagian ini, sama yang subjek keilmuan ini lebih spesifik lagi. Ada banyak. Nanti teman-teman bisa sesuaiin dengan yang kalian. I chose pendidikan dan education. Apa coba? Pendidikan dan education. Oke, LPDP. Nah, karena I intend to apply to this major actually, this program, Doctor of Education Leadership in Harvard. Jadi aku masukin yang itu. Nah, nanti selanjutnya teman-teman akan digiring ke langkah 5, tujuan negara, perguruan tinggi sama prodi. Tujuan negara, perguruan tinggi, prodi. Nah, ini dimasukin tiga-tiganya. Jadi harus disiapin. Oke. Nah, ini contoh aja, nggak beneran. Contoh aja kayak US, Harvard University, Kanada, U of T again, atau US lagi, University of California, Berkeley. Education Policy Analysis and Program Implementation. Sounds nice. Lanjut ya. Langkah 6, pilih lokasi seleksi sama selanjutnya apa sih? Ya, lagi proses beasiswa lain atau enggak? Atau diterima beasiswa lain atau enggak? Pilih enggak kalau misalnya enggak. Oke. Any question so far? Aman? Lanjut ya kalau question, Kak. yes, Kamal. Apakah history
application kita sebelumnya itu jadi bahan juga pertimbangan atau referensi juga buat reviewernya. Terus yang kedua itu jadi apa ya? Nggak apa-apa kan ya Kak kalau misalnya aku on proses beasiswa lain gitu. Memang lagi on proses beasiswa lain, it's okay to fail yes. Ya, iya, it's okay to tell yes. Malah lebih oke kalau misalnya bilang iya. Oke-nya itu karena jujur aja, bukan karena lebih oke kalau jujur. Oke. Terus yang di sebelumnya itu apa ya? Nggak setauku sebenarnya nggak pengaruh Kamel untuk yang history itu untuk rekam jejaknya kita. Mereka bisa lihat, tapi itu rekam jejaknya kita sebenarnya. Lanjut ya, kalau misalnya kita udah klik daftar, ini kan masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang agak kaget ya hari ini ketika buka ini, ternyata it's more complex than I thought. Sebutkan kekuatan atau kelebihan strong point yang Anda miliki, oke? Masukin ke sini, terus kalau mau tambah baru, tambah lagi di sini ya. Sebutkan kekurangan atau kelemahan weak point yang Anda miliki, oke? Bisa dimasukin lagi. Pernahkah Anda mendapat beasiswa sebelumnya? Jika pernah, sebutkan dari mana saja dan jenjang apa saja, dimasukin ke sini. Halaman selanjutnya, masih halaman yang sama ngomongin tentang penilaian diri. Berikan contoh pengalaman Anda dalam pekerjaan, berorganisasi, atau pendidikan. Pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan. Apa hal terakhir yang Anda ajarkan pada diri Anda sendiri? Kesalahan apa yang pernah Anda lakukan selama belajar atau bekerja? Apakah Anda pernah melakukan tugas di luar ruang lingkup tugas Anda yang seharusnya? Jelaskan. Sebutkan dan jelaskan satu hal yang membedakan antara Anda dengan peserta lainnya. Nah, ini doktoral juga harus ngisi ini ya, Kak Joshua. Jadi, oke, I don't know how and why, tapi ya isi, wajib diisi ya, dan serius ngisinya. Kita bercandaan sekarang, tapi kalau pas ngisi harus serius. Oke, I'll do the same. Nah, lanjut ke bagian kedua, riwayat pendidikan dan pekerjaan. Ini belum diupdate, jadi masih yang punya aku dulu S1 dan segala macam. Masukin semuanya riwayat pendidikannya, dari yang terbaru sampai yang terbelakang. Kayaknya ngurut sendiri deh, tapi I'm not really sure. Terus lanjut, riwayat pekerjaan. Oh, ini zaman dulu juga ya, aplikasi zaman dulu. Organisasi SMP, I put it there actually, Pramuka, Alapala Gunung, oke. Terus SMA, aku masukin juga organisasi di sana. Kalau misalnya organisasi setelah bekerja, biasanya dokter tuh punya ikatan organisasi sendiri. Nah, itu bisa dimasukin. A lawyer atau kayak Pak Reza ini juga kan punya organisasi tentang pajak kan. Nah, itu juga bisa dimasukin ke portfolio di bagian organisasi. Oke. Organisasi di luar perguruan tinggi. Nah, Jennifer misalnya punya Permika. Permika Nasional, Permika Toronto, terus PPI Dunia, itu semuanya bisa dimasukin. Oke. Terus informasi lainnya, ini prestasi yang diunggulkan. Ya, ini tutupin. I can't actually. Jadi ya gitulah. Terus sertifikat bahasa Inggris nanti akan dimasukin di bagian bawah. Pelatihan atau workshop yang pernah diikutin. Kalau misalnya kalian ada pelatihan-pelatihan terbaru, ini masih belum update ya. Dimasukin ke sana. Yang bikin deg-degan sebenarnya di bagian sini guys. Ada countdown-nya tiap kali masuk, detikannya tuh berubah kan kayak. Alright, nah pengalaman riset tadi aku sempat baca profilnya ke Amel. Wow, that is really cool actually. Itu akan jadi strong point banget buat Kak Amel. Sama Kak Joshua juga pengalaman risetnya banyak. Nah, itu bisa dimasukin ke sini. Bagus banget buat S3 sebenarnya. Karya ilmiah atau buku atau jurnal makalah yang pernah dibikin, ini bisa masuk ke sini. Oke. Oops, konferensi dan seminar yang pernah kalian ikutin misalnya. Lanjut lagi, penghargaan yang pernah kalian dapetin. Yang selanjutnya dokumen apa aja yang diperluin. Ijazah S2 asli atau legalisir, masukin. Transkrip nilai S2, masukin. Sertifikat bahasa asing, IELTS, masukin. Surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja. Nah, ini nggak wajib. Kartu tanda penduduk KTP, surat rekomendasi dari atasan atau akademisi, wajib disubmit ya. That stuff. Nah, ini bagian esainya. Proposal penelitian. Ini untuk S3. 1.500 kata. Nah, untuk yang S2 cuman nggak ada proposalnya aja. Komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi.
1.500 sampai 2.000 kata. Lanjut, personal statement 1.000 sampai 1.500 kata. That's gonna be tough actually. Nah, ringkasan sebelum nanti submit, ada ringkasannya dulu, teman-teman harus baca baik-baik ringkasannya, baru submit. Kalau udah submit, teman-teman bisa lihat status pendaftarannya di luar. Ini dan segala macam, mengisi kelengkapan, nah statusnya apa aja. Kalau mau dibatalin silahkan dibatalkan, edit tinggal edit, download formulir, lihat detail. Any question so far setelah ngeliat aplikasinya? What do you think? Kak, untuk bagian riset dan segala macam itu kalau misalnya emang nggak ada bisa di skip kah? Bisa kita nggak isi maksudnya? Bagian riset sebenarnya untuk S3 doang. Untuk yang S2 nggak. Oh, oke. Oke. Thank you. Oh, berarti Kak jadi yang S2 nggak wajib ya Kak? S2 nggak. Nggak ada proposal penelitian. Yes. Soalnya kalau misalkan masukin tesis gitu berarti bisa juga kali. Atau enggak? Kayaknya emang nggak ada kolomnya untuk yang S2. Iya nggak sih, Kak Ate? Untuk yang S2 ada kolomnya nggak? Nggak ada kan ya? Right. Jadi ini untuk yang S3. Oh, yang sebelumnya Kak, bukan yang ini sih maksudku. Yang kita tambah baris yang di bawah itu. Oh, right. Bagian sini. Iya, Riset ini di pengalaman sini. riset Enggak. karya ilmiah gitu-gitu kan. Nggak harus Jen, ya. S1-nya ada risetnya nggak? Nggak ada. Waduh. Karena nggak ada. Kalau di Indonesia kan ada tesis kan mereka S1. Nah, Benar. itu mereka bisa naruh tesis di sini. Masukin ke situ. Tesis S1 bisa. Cuma kalau di luar negeri kadang nggak ada emang. Baiklah. Palingan essay gitu, tapi itu bukan ya, Kak? Bukan riset, bukan tesis akhir Mungkin, sih. Bukan iya, ya? Nggak bisa bukan. masukin situ. Nggak masuk ke sini. Oh. Tapi dikosongin aja, karena bagian karya ilmiah atau buku pun I left it empty. Oh. And that's okay actually. Jujur, nanti kualifikasinya tim LPDP yang akan nilai. Yes, Kak Joshua. Kalau mau nanya, kan saya buku tapi barengan gitu nulisnya nggak bisa juga saya Oh, masukin ya? bisa itu. Itu Bisa masuk ke saya sini berarti. satu authornya gitu. Yes, bisa dimasukin ke sini. Oke. Bisa. Doki. Itu akan bagus. Halo. Yes, Kak Bilkis. Ya, mau tanya Kak, Oh, kira-kira kalau misalnya si publikasi ilmiah ini right. akan ngaruh banget nggak sih Kak untuk pertimbangan dari LPDP? Pertimbangan dari LPDP itu nggak cuman dari satu orang, jadi banyak banget timnya mereka yang untuk mempertimbangkan anak ini worth it nggak ya dikasih beasiswa. Karena apa ya, pertanggungjawaban negara kan, dan ini semua tuh dinilai, Kak Bilkis. Jadi kalau misalnya aku kosong di bagian buku, jurnal, karya atau makalah, ya ini akan kosong nilainya di sini. Nah kalau misalnya kalian ada ya isi, kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Mungkin kita akan minus bagian sini tapi unggul di bagian lain misalnya. Tapi diisi. Bahkan pertanyaan-pertanyaan tadi ini juga diisi ya. Jadi ya diisi, harus diisi. Meskipun walaupun tapi harus diisi. Karena ada pertimbangannya sendiri. Oke. Lebih ke karakter sih untuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Thank you. Yeah. Thank you Kak. Very welcome. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang belum jelas? Sorry. Yes, Kak. Kalau saya kan pernah ikut kontribusi ya nulis di media keuangan, Kementerian Keuangan. Ini dimasukinnya di mana? Masuk ke buku, jurnal, makalah. Oke, itu berarti bisa banyak dong ya? Bisa banyak. Oke. Kalau misalnya banyak banget, cari yang relevan aja. Relevan sama studi yang akan kita jalani. Misalnya aku nulis juga nih di majalah Intisari gitu, ya nggak aku masukin. Karena nggak relevan, itu tentang traveling juga gitu. Jadi jangan dimasukin. Ada lagi? Any other questions? Biar lebih jelas, biar lebih ready. Iya, aku boleh nanya lagi nggak? Yes, silahkan Kak Bilkis. Sorry banget, basic banget ini. Cuman kalau untuk recommendation letter itu, sekarang kan aku lagi kerja di perusahaan. Tadi kan bilang mungkin dari atasan ya. Ya. Tapi kalau sekiranya nanti aku minta juga ke pembimbing ketika S1, itu 2, itu bisa. Udah berapa lama kerjanya di perusahaan yang sekarang? Kalau yang sekarang baru 1 tahun. Oke, udah berapa lama lulus dari S1-nya? Jadi mau S2 kan? Aku lulus, iya. Aku lulus S1 itu November tahun lalu.
2020. Oke, itu masih bisa pakai yang akademik dan dari perusahaan. Oke, siap. Aku Thank you, Kak. dulu lulus 2015, apply beasiswa 2017, aku masih pakai akademik dua-duanya. Oke, siap, Kak. Dan itu masih bisa. Ada lagi any other questions? All good ya? Alright, so after this guys, I would like to hear from you actually talking about your plan to study. Tapi, nah sebelum itu ada sedikit peringatan untuk teman-teman, karena kalau misalnya ada hal-hal yang memalukan terjadi atas nama si awardee beasiswa LPDP, ini akan ditaruh di websitenya LPDP, jadi hati-hati. Misalnya ada AHM, dia memberikan informasi yang tidak benar dalam rangka pengurusan tunjangan keluarga. Nah ini biasanya yang lakinya awardee, yang perempuannya awardee, dua-duanya doktoral, tapi dua-duanya minta tanggungan, jadi kayak 4 kali dibiayain. Nah ini kalau ketangkep akan langsung dicabut, biasanya diminta denda untuk ngebalikin uangnya, sama di post di websitenya LPDP. Melakukan tindak pidana, hati-hati juga ya. Memberikan informasi yang tidak benar dalam rangka pengurusan tunjangan kerja, sama ini juga sama. Tunjangan keluarga, sorry. Sama ini sama. Jadi hati-hati aja. Jadi apa ya? Karena uang negara kan, jadi teman-teman juga harus responsible dengan hal itu. Oke. Any other questions? Makin jelas atau makin blur? Nah, setelah ini, I would like to hear from every single one of you about your student profile actually. Major that you're going to take in your master or doctoral degree, and about your contribution, just a little bit about your contribution that you want to bring for Indonesia. Can I start from Kak Reza? Are you ready? No? Mungkin Kak Joshua dulu. Oke, please. Silakan Kak Joshua. Saya harus ngapain nih, sorry? Right. Jadi brief Yang- aja, singkat terkait Kak Joshua mau daftar di mana, jurusan apa, terus kontribusi Oke. kalau nanti balik ke Indonesia mau ngapain. In English, yeah. So basically, Yes. I plan to pursue my PhD in regional economics, and I have selected some universities. The first one is Cornell University. Second one is Michigan State University, and the third one is I'm still deciding which one I want to apply. But and also Wisconsin Medicine. So basically, my contribution is I want to develop the analysis on configuring the what makes the regional disparities currently, because we know that for Java economics itself accounts 60% of the Indonesian economy, while other outside the Java only contributed 40%. So that's why there is a very significant gap in terms of GDP or economy, and also in terms of infrastructure development. So I would like to make some research on how to develop outside Java economy to be similar to its contribution with Java economy. And as I mentioned earlier, I would like to dedicate myself to be a researcher, a researcher at government institution, hopefully Ministry of Finance. Thank you. Okay, in English or Indo or? Okay, so hello everyone. My name is Tarin. So I just graduated from University of Malaya with international relations major. I studied in Malaysia, and I'm planning to pursue my master degree, hopefully in USA. I really want to take global affairs
and the concentration in global economy. So my contribution, I plan to work in development jobs in Indonesia. For instance, UN branch, international organization and governmental organization in Indonesia. So I can really work with the people in Indonesia as well as to citizens in Indonesia, especially the underprivileged people and children, so they can get better access of education and welfare, yeah, something like that. And furthermore, the main reason why I want to study abroad and take master degree is I really want to learn more about research, especially in data analytics or qualitative, because previously when I did my thesis, it was more into qualitative, so I want to learn more about quantitative and how I can contribute it in the real field in Indonesia, and as well as develop social community, to empower youth to do force of good for another underprivileged children in Indonesia. Thank you. Okay, hello everyone. My name is Amelia. I'm a civil servant, as you already know, and I work for a government agency as a policy analyst. And I would like to pursue my master degree. I graduated 2017, and I've been working for 4 years, 3 to 4 years now. And I would like to pursue my master degree in either in public policy, but specialized in policy analysis, or e-government or digital government related major. So that is the two options for me to pursue my master. The main reason why I chose and I need to pursue those degrees, it comes from my concern because the lack of data-driven policy in Indonesia. We guys know already, like we are bad in data management, like there are a lot of problems in policy implementation and policy making because of the data. The policy is not based on data, and also it also related to the development of the e-government in Indonesia, and that's why I want to pursue master degree in policy analysis or in e-government. I hope in near future I could be able to be a leader in e-government sector. So I would pursue my career into e-government sector, since there not the amount of e-government expert in Indonesia is still very low. That's it. Thank you. Halo? Oke, kedengar Kak? Okay, hello everyone. My name is Melkia Swani. I just graduated from Universitas Padjadjaran from Faculty of Law in 2020, and I'm planning to pursue my master degree in hopefully in Leiden University in major of labor and employment law. My future actually, aku sudah cerita ke Kak Diko, Kak siapa ya? Doki, sorry. Kak Doki kemarin, my plan is still raw, jadi aku sempat agak ragu untuk share, tapi untuk sedikit gambaran,
my concern is the lack of protection for intern trainee participant Indonesia. Mungkin kan kalau untuk protection untuk migrant worker di Indonesia, regulation-nya itu sudah cukup komprehensif. Tapi untuk protection bagi peserta pemagangan di luar negeri itu masih minim gitu loh. Dan pun banyak sekali kasus yang terjadi. Ini lanjutan dari skripsi diskusi Kak. Ada beberapa pertanyaan seperti kenapa kemudian si konvensi internasional ini masih minim untuk perlindungan si intern trainee partisipan. So that's one of the reason why I want to pursue my master degree. Untuk pivot levelnya, mungkin aku ingin actively participate through the pembentukan regulation Indonesia. Masih rawa sekali, masih belum konkret, jadi masih mau banyak research. Iya. Hello, hi everyone. My name is Jennifer. I recently just graduated from York University in Canada, majoring in communication studies. I'm very interested to take my master degree on strategic communications. So it's a mix of communications across governmental, non-governmental, and corporate sectors. Hopefully, I would like to come back to Indo and have the opportunity to be involved in future presidential campaign because I'm really interested in political marketing. Thank you. Yeah. Yes. Hello. Sorry, Mas Toki. I took care of my child. Sorry. Hello, everyone. My name is Reza. I've graduated I've graduated from University of Indonesia in 2009. Yeah, almost 12 years ago. I want to pursue a master's degree in entrepreneurship because I have my own business and I want to expand, and also I want to establish my business. For my study plan and my contribution plan to Indonesia, I still figure it out, Mas. Tapi aku belum tahu. Sorry. Oh, yeah. 33. Yeah, 2 years ago. 2 years ago. Ya, masih ada 2 tahun lagi. Yeah, thank you. Recording stopped.